Pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Eh, saya mau share beberapa informasi apa yang kami lakukan, ya. Ini share udah ya. Ya, silakan Pak. Sudah Pak. Baik, untuk penanggulangan COVID-19 di Harita Nikel, yang kami bahas di sini nantinya khusus terkait dengan satu lokasi kami di Pulau Ubi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Tetangganya dari NHM di utara, kami di selatannya. Ini gambaran lokasi dari lokasi kami di Pulau Ubi, ya, Pulau Ubi, NHM di utara. Ini Pulau Ubi, lokasi kami di sini di selatan, masuk di dalam Kabupaten Halmahera Selatan. Di tempat kami ini adalah pertambangan terpadu, kalau saya katakan demikian. Karena apa? Karena di sana ada tambangnya, kemudian ada pabrik, yaitu pabrik RKF, Pyrometalurgi, dan yang sedang dalam pembangunan sekarang adalah pabrik hidrometalurgi sebagai bahan baku baterai mobil listrik. Ya, jadi ini ada area yang sedang di OB semua. Nah, kalau kita lihat perkembangan tadi ya di Maluku Utara per kemarin Pak, kalau per kemarin 31 Mei itu yang kasus konfirmasi itu memang tidak sebanyak di Jawa, ya, 153 kasus positif, ya, 108 negatif, yang sembuh 27 dan yang meninggal 11 orang untuk di Provinsi Maluku Utara. Ya, ini dari OTG, ODP dan PDP-nya. Namun kalau Bapak Ibu lihat sekalian, itu lihat pada grafik di bagian bawah, di mana Provinsi Maluku Utara itu baru belakangan naik. Ya, kalau di tempat daerah-daerah lain sudah dari bulan Maret, ya, ini sekitar 1 bulan ini sudah menunjukkan kenaikan yang cukup pesat, sehingga pengelolaan COVID-19 ini menjadi pertimbangan tersendiri di kami, khususnya di Pulau Obi. Nah, untuk upaya antisipasi penyebaran, ini ada beberapa kegiatan yang kami lakukan, ya, yaitu membentuk tim emergency response yang sudah kami mulai sebetulnya dari awal begitu COVID-19 ini mulai ramai dibicarakan di Indonesia, ya, sehingga persiapan-persiapan yang lebih komprehensif kita lakukan. Kemudian termasuk penyusunan SOP. Beruntung untuk COVID-19 ini pemerintah cukup bagus, sangat ini sekali siap sekali dengan menyediakan semua informasi terkait COVID-19. Termasuk juga di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Itu juga memberikan satu petunjuk-petunjuk buat kami melakukan pengelolaan COVID-19 ini. Demikian juga dengan provinsi dan kabupaten yang sudah membentuk Satgas. Nah, sama dengan rekan-rekan yang lain tadi, kita gencar di masalah sosialisasi, ya, karena disinilah letaknya untuk memberi karyawan dan kontraktor itu pemahaman terkait dengan COVID-19 ini. Kita menghindari jangan sampai karyawan ataupun kontraktor itu takut sehingga menjadi tidak lagi bisa terkontrol. Nah, ini sosialisasi lah yang kami utamakan. Di samping dengan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dengan protokol kesehatan COVID-19, ya kan, juga kami lakukan pembatasan karyawan untuk keluar masuk site. Itu mulai akhir Maret. Kemudian juga termasuk supplier barang, ya, perusahaan itu kami lakukan ada protokol tersendiri, ya, sehingga kita mengurangi terjadinya kontak. Karena supplier biasanya cuma sebentar dan mereka drop barang dan ini ada perubahan-perubahan di dalam SOP-nya.
Dan yang utama juga kami adalah kerjasama dengan Desa Lingkar Tambang. Di sini sangat perlu mengingat karyawan juga banyak berasal dari daerah setempat, sehingga protokol untuk karyawan masuk dari desa-desa sekitar itu sangat diperlukan. Bahkan kami memasukkan yang tadinya non-residen, itu kami masukkan ke dalam. Sehingga semua karyawan dan kontraktor itu bisa lebih mudah kita kontrol di dalam daripada keluar masuk dari daerah ke daerah-daerah lainnya. Kemudian sama kita lakukan jumlah pertemuan dan penerapan protokol kesehatan ya, baik itu kegiatan pekerjaan, keagamaan ya, dan rapid test diberlakukan bagi mereka yang masuk dan kemudian yang ada bergejala. Dan yang utama kami adalah kerjasama dengan gugus tugas, dalam hari ini gugus tugas di tingkat kabupaten dan desa. Nah, prosedur dan simulasi yang dilakukan, prosedur itu ada beberapa kategori ya yang dilakukan di Kawasi. Ini lebih banyak pada siapa yang masuk, kondisi seperti apa, kemudian bagaimana menanggulanginya, bagaimana memantaunya. Mungkin secara ringkas saja saya gambarkan di sini ya. Jadi untuk pencegahan kontak, maka pembatasan karyawan masuk ya. Kemudian dilakukan karantina di Labuha di ibu kota kabupaten selama 14 hari. Kemudian juga setelah masuk ke site kami lakukan karantina lagi 14 hari. Kenapa? Karena antara perjalanan dari lokasi karantina kabupaten sampai ke site itu sangat mungkin saja terjadi kontak di dalam perjalanannya, sehingga itu dilakukan karantina lagi. Penapisannya kita lakukan standar yang sesuai dengan protokol yang ada, ya, dan kemudian dilakukan pemantauan terhadap karyawan, memastikan asupan makanan dan lakukan PHBS, pemakaian masker, cuci tangan, sosialisasi dan disinfektan. Ini mungkin saya akan lebih mudah dengan gambar-gambar saja. Kondisi kami di saat ini ya, baik di di site di OB ya itu puji syukur itu semua tidak tercatat baik yang OTG, ODP maupun PDP. Ini tadi saya sampaikan masalah sosialisasi sangat penting. Kenapa? Karena pemahaman karyawan itu sangat menentukan. Ya tadi kalau dari Antam katakan ada P3 ya, itu betul. Jadi pemahaman inilah yang kami tumbuhkan pada karyawan untuk mengerti apa itu COVID-19, bagaimana pencegahannya. Kemudian edukasi ya kita berikan secara menerus ya, baik melalui diskusi langsung ataupun melalui menggunakan buletin kesehatan yang setiap minggu itu kita share baik dengan menggunakan WA dan papan informasi ataupun dari email. Kemudian ini juga peningkatan daya tahan tubuh karyawan, memang ini sedikit harus lebih ditingkatkan dalam kondisi COVID-19 ini ya, asupan makanan yang bergizi, kemudian konsumsi vitamin, dan tentunya olahraga. Jadi ada acara minggu bugar ya dilakukan di site. Kemudian ya sama, yaitu kita lakukan untuk mengajak cuci tangan. Ya, cuci tangan ini sangat penting dengan menggunakan sabun di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Ini yang berulang-ulang disampaikan dan dijelaskan pada karyawan supaya mereka membiasakan. Demikian juga dengan penggunaan masker. Penggunaan masker ini juga penting dilakukan baik di setiap kegiatan termasuk selama bekerja ya, untuk memastikan semua menjadi konsisten. Kalau kita ingat untuk di safety itu kan
pemakaian helm itu wajib, ya kan, begitu masuk ke area. Nah, ini kita membiasakan. Kalau semua karyawan sudah terbiasa menggunakan itu, tentunya akan lebih mudah kita terhindar. Pengukuran suhu tetap dilakukan secara berkala, baik yang masuk maupun di setiap area departemen masing-masing. Kemudian social physical distance dilakukan, dan ini seperti di daerah control room seperti ini, mengakibatkan kita menjaga jarak dari setting control room yang ada, sehingga kita kurangin orangnya untuk yang bekerja, ya, sehingga monitor itu tetap berjalan dengan jarak antara pekerja bisa dipertahankan. Demikian juga di waktu konstruksi maupun di operasi di smelter, itu juga sama diupayakan. Jika tidak memungkinkan, maka masker dan sarung tangan atau cuci tangan itu menjadi penting. Karena terkadang di lapangan itu juga karena kondisi dan situasi lokasi itu tidak memungkinkan jaga jarak, maka ini yang diperlukan. Penyemprotan disinfektan dilakukan secara rutin di site, ya, di seluruh area. Kemudian kita melakukan simulasi. Nah, ini kita melakukan simulasi diperlukan supaya karyawan maupun kontraktor itu memahami ini sesuatu yang bukan ditakuti, tapi kesiagaan dan kewaspadaan diperlukan. Sehingga kita melakukan simulasi ini supaya karyawan dan kontraktor juga bisa lihat kesiapan daripada perusahaan. Fasilitas yang ada di lokasi kami memang ada klinik, ya, untuk melakukan pemeriksaan gejala, dan ruang karantina dan isolasi, ya. Karantina lebih banyak kami gunakan mengingat karyawan yang kalaupun masuk itu 14 hari di karantina. Kemudian lokasi kami karena di pulau, maka evakuasi kalau diperlukan akan dilakukan dengan menggunakan speedboat, mulai dari Pulau Obi ke ibu kota kabupaten, di mana Rumah Sakit Labuha sebagai rujukan COVID-19. Kami melihat juga bahwa di desa terdekat itu perlu untuk penanganan juga, sehingga area di tempat kami bekerja dan masyarakatnya menjadi merasa lebih nyaman, sehingga dilakukanlah kerjasama, ya, kebetulan desa membentuk Satgas COVID-19, ya, dan kami lakukan bantuan baik teknis maupun menjelaskan bagaimana itu penanggulangan COVID-19 bagi masyarakat, sumbangan APD, kemudian pengadaan sembako, itu bagian dari kegiatan yang dilakukan antara perusahaan dengan masyarakat desa. Ini yang beberapa area desa yang dilakukan disinfektan oleh masyarakat itu sendiri. Kami lakukan juga bantuan sembako maupun APD di Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga pembagian masker. Kalau di sini dilihat masyarakat setelah beberapa kali dilakukan sosialisasi, mereka mulai mencoba untuk menggunakan masker baik di pasar dan juga menjaga jarak. Ya, ini satu hal yang luar biasa dari sosialisasi yang dilakukan di tingkat desa. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan, gambaran dari kegiatan kami di Pulau Obi. Pak Atep dan Bapak Ibu sekalian, kita berusaha untuk menahan diri. Tujuannya adalah kita untuk kalahkan virus corona selama ini. Terima kasih Pak Atep dan Baik.